Halo, selamat pagi, siang, atau malam kepada Pak Novan selaku dosen pembelajaran dan pemodelan mesin dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Aditya Fawsyadi sebagai perwakilan dari kelompok 7 dan saya hari ini akan mendemonstrasikan secara singkat metodologi cara pengambilan data kelompok kita untuk eh, tugas presentasi pembelajaran mesin yang bertema low pass filter. Oke, seperti yang terlihat di layar sekarang ini berupa rangkaian low pass filter LC aktif yang telah saya rangkai di multisim. Kita mulai dari bagian kiri sini yang berupa sumber tegangan sinyal AC, di mana dua parameter yang terlihat di sini ada yang kita perhatikan untuk nanti itu berupa tegangan inputnya yang kita akan pertahankan konstan pada 1 VMS. Lalu ada frekuensi inputnya ini 10 Hz, di mana dia akan divariasikan sebagai fitur pertama dari dataset kita. Selanjutnya ini adalah resistansi input yang disusun secara seri terhadap sinyal sinusoidal, di mana nilai ini juga kita akan variasikan sebagai fitur kedua dalam dataset. Lalu berikutnya ini adalah kapasitor yang kita susun secara paralel terhadap keluaran tegangan ini, di mana si kapasitor sama si resistornya ini berbentuk konfigurasi low pass filter RC. Namun karena takut keluarnya itu memiliki gain yang lebih rendah daripada diekspektasi, kita dapat menggunakan buffer yang berupa op amp dalam konfigurasi voltage follower, di mana keluaran yang paralel dari resistor ini kita feed ke non-inverting inputnya. Lalu inverting input yang terhubung ke outputnya ini, karena sifat op amp pada dasarnya, output yang keluar dari sini akan sama dengan input pada non-invertingnya. Lalu si output tegangan ini kita feed ke resistor output yang berupa 10 kilo ohm ini. Ini nilainya konstan juga. Yang penting itu adalah tegangan output yang timbul sepanjang resistor ini, yang akan kita hitung dengan multimeter ini. Keluaran dari datasetnya itu pada dasarnya berupa nilai rasio RMS antara tegangan output dengan tegangan input. Namun karena tegangan inputnya sendiri bernilai 1 VMS, kita bisa langsung saja mencatat tegangan outputnya ini langsung. Oke, kita langsung jalankan simulasinya. Oke, lagi berjalan. Lalu kita pencet multimeternya dan didapatkan tegangan output tertentu. Setelah kita mendapatkan tegangan output ini, kita akan memasukkannya ke Excel dalam bentuk ini. Dan terlihat ini ada 3 fitur sama satu outputnya ini, berupa gain dalam bentuk RMS-nya. Oke, kita langsung masukin saja. Lalu ini tegangan outputnya berupa 33,742. Lalu dibagi 1000 karena dia milivolt. Oke, ini salah satu contoh dari pengambilan data pertama. Lalu data berikutnya yang dilakukan adalah mematikan simulasinya. Lalu kita mengubah nilai frekuensi input, nilai resistansi input, sama nilai kapasitansi inputnya. Tiga ini aja. Lalu kita mengulang simulasinya lagi dan menghitung untuk nilai tegangan keluaran yang berbeda. Contohnya seperti ini. Oke, kita jalankan lagi. Oke, dapatkan ini dia hampir mendekati nilai inputnya, artinya gainnya tinggi banget. Oke,
Sampai sekian, untuk pengambilan datanya kita akan mengulang simulasinya sampai kita mendapatkan 100 sampel, baru kita mengakhiri, pengambilan datanya. Oke, sekian dari saya, terima kasih.